Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4, latihan soal 3.3. Sebuah partikel bergerak sepanjang kurva S fungsi T sama dengan T pangkat 3 dikurangi 15 per 2 T kuadrat ditambah 18 T dikurangi 1 untuk T tidak sama dengan 0 ya. Soal yang A, tentukan kecepatan dan percepatan partikel dalam fungsi waktu T. Nah adik-adik, kalau kita ketemu dengan soal semacam ini ya, kita harus ingat ya, di fisika jika diketahui fungsi posisi, nah fungsi posisi itu simbolnya adalah S ya, S fungsi T. Fungsi kecepatan itu merupakan turunan dari fungsi posisi. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram gitu ya, diagram sederhana aja. Nah urutannya begini, S fungsi T itu yang paling tinggi, kemudian yang tingkat kedua ya kita sebut gitu aja ya. Ini adalah kecepatan fungsi waktu, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu percepatan fungsi waktu. Nah ini harus diingat-ingat ya. Jadi SVA yang paling tinggi itu S, kemudian yang kedua V, yang ketiga A. Artinya kalau diketahui fungsi posisi ditanyakan kecepatan, yang namanya kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi ya. Nah, jadi panahnya itu turun, artinya turunkan gitu ya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah percepatan, berarti percepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Sehingga kalau rumus lengkapnya itu begini. V fungsi T itu sama dengan ds fungsi T per dt. Nah ini rumus yang pertama ya. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi. Kemudian untuk percepatan ya, dia merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Berarti dv fungsi T terhadap dt, atau turunan kedua dari fungsi posisi. Nah, jadi posisinya itu diturunkan sebanyak 2 kali. Ya. Kalau simbolnya begini. Jadi A fungsi T sama dengan D2 S fungsi T per dt kuadrat. Ini maksudnya turunkan ST ya, S fungsi T terhadap variabel T sebanyak 2 kali. Atau ini turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu gitu ya. Baik, kita kerjakan untuk soal yang A di sini aja ya. Yang pertama kita akan tentukan dulu fungsi kecepatan ya, Vt sama dengan dst per dt. Berarti langsung aja ini kita turunkan ya. Nah T pangkat 3 kalau diturunkan hasilnya adalah 3T kuadrat kan gitu. Kemudian min 15 per 2T kuadrat kalau diturunkan jadinya min 15T. Plus 18T kalau diturunkan jadinya plus 18. Nah selesai sudah. Ini adalah fungsi kecepatan ya. Nah kemudian fungsi percepatan. Berarti yang namanya fungsi percepatan ya itu kan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Fungsi kecepatannya sudah ketemu. Ini kan atasnya ini. Berarti ini aja yang diturunkan ya. 3T kuadrat diturunkan jadinya 6T. Min 15T diturunkan jadinya min 15. Nah ini adalah fungsi percepatan ya. Nah ini sudah selesai nih untuk soal yang A. Kita lanjutkan dengan soal yang B. Tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0 ya. Oh ya, sebelum kita ke soal B, berarti dapat kita simpulkan bahwa yang namanya kecepatan itu merupakan kemiringan dari kurva S fungsi T kan gitu ya. Sedangkan percepatan itu merupakan kemiringan dari kurva fungsi kecepatan terhadap waktu ya. Baik, kita kembali ke soal B ya. Nah, untuk soal B, tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Ya gampang aja ya. Fungsi kecepatannya sudah ketemu, berarti di sini 0 sama dengan 3T kuadrat dikurangi 15T ditambah 18 ya. Nah, T berapa yang memenuhi? Berarti kan kita faktorkan. Kebetulan di sini ada angka 3 min 15 18 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya Dek ya. Caranya adalah ini kita bagi dengan berapa? Dibagi 3 ya. Nah, kita bagi sambil kita balik ini. Berarti 0. Sebentar, sambil kita balik ya. Berarti T kuadrat dikurangi 5T ya kan, ditambah 6. Nah, ini sama dengan 0. Baru kita faktorkan seperti ini ya. Berarti di sini ada T, di sini T. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya itu plus 6,
dijumlahkan hasilnya nanti min 5. Berarti min 2 dan min 3 ya. Min 2 kali min 3 plus 6, min 2 ditambah min 3 itu min 5 ya. Maka nanti penyelesaiannya adalah T min 2 sama dengan 0, kemudian T min 3 sama dengan 0, sehingga T1 sama dengan 2, kemudian di sini T2 sama dengan 3. Ini satuannya tentu saja dalam sekon ya. Sebentar, ini tidak ada keterangannya ini ya. Oke lah, kita asumsikan saja ini dalam satuan meter ya, kemudian T-nya itu dalam satuan sekon, dalam satuan detik gitu ya. Nanti kecepatan berarti dalam satuan meter per sekon, kemudian kalau percepatan itu dalam satuan meter per sekon kuadrat gitu ya. Baik, berarti karena yang ditanyakan adalah tentukan nilai T saat kecepatan partikel sama dengan 0. Ini nanti ada dua jawaban ya. Saat partikel bergerak selama 2 sekon ya, dan saat partikel bergerak selama 3 sekon. Kalau kecepatannya 0 itu artinya partikelnya itu berhenti. Berarti partikel berhenti bergerak ya ketika dia bergerak selama 2 detik dan selama 3 detik ya, partikelnya berhenti, kemudian nanti bergerak lagi. Pengertiannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang C. Tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Berarti kalau kecepatan partikel negatif itu kan V-nya itu kurang dari 0. Kalau positif berarti V-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, maka nanti kita ketemu dengan pertidaksamaan ya kan. Ini fungsi kecepatannya kita buat kurang dari 0, kemudian nanti kita buat lebih dari 0. Nah, seperti biasa kalau kita mau menyelesaikan bentuk pertidaksamaan, maka kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, kebetulan pembuat nolnya itu sudah kita hitung ya secara tidak langsung di soal B. Ini kan pembuat nol dari fungsi kecepatan ya. Berarti kita langsung saja gunakan garis bilangan ya. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini ya. Berarti pembuat nolnya adalah T sama dengan 2 dan sama dengan 3. Ini bulatannya kosong ya. Karena kan tanda ketidaksamaannya di sini tidak memuat ya, tidak ada tanda sama dengan gitu, berarti bulatan kosong ya. Konsep ini dulu sudah pernah kita pelajari ketika kita belajar tentang pertidaksamaan. Baik, berarti yang kiri ini adalah T sama dengan 2 sekon, lah yang kanan ini 3 sekon ya. Selanjutnya untuk menentukan tandanya ya, tandanya ini plus atau minus ya, berarti kita lakukan yang namanya uji titik. Nah, supaya mudah kita pakai saja T sama dengan 0. Berarti di sebelah kirinya 2 kan, T sama dengan 0 ada di sini. Lah kita masukkan ke dalam fungsi kecepatan ya. Boleh yang sudah disederhanakan, boleh yang belum disederhanakan. Yang penting di sini adalah tandanya itu apa, positif atau negatif gitu ya. Kalau kita masukkan ke yang sudah disederhanakan, berarti kan ini 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0, berarti kan 0. Nah, 0 ditambah 6 sama dengan 6. Berarti tandanya adalah plus ya. Jadi ketika T-nya kurang dari 2, maka tandanya adalah plus. Maka ini selang-seling, ini plus, di sini minus, di sini plus. Berarti kalau ditanya pada interval mana kecepatan partikel itu negatif ya. Nah, tinggal kita tulis di sini ya. Kecepatan partikel ya itu bertanda negatif, yaitu ketika apa? Ketika T kurang dari negatif ya. Nah, kalau negatif itu berarti yang ini. Jadi ketika T-nya itu terletak antara 2 dan 3. 2 kurang dari T kurang dari 3. Ini V-nya negatif. Kalau V-nya positif ya, berarti ketika apa? Ketika T-nya itu kurang dari 2 dan ketika T-nya itu lebih besar daripada 3 sekon. Nah, ini positif ini tandanya. Kemudian soal yang D, berapakah nilai T saat percepatan partikel sama dengan 0? Nah, percepatan ini fungsinya ya, 6T dikurangi 15. Coba kita kerjakan di sini ya, kita sisipkan di sini. Ini cepat kok ya. Jadi percepatan nilainya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 6T dikurangi 15 ya.
Min 15 pindah ke kiri, jadinya plus 15 sama dengan 6T. Maka T sama dengan 15 per 6 ya. Ini kalau kita sederhanakan atas bawah, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3 ya. Nah, 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2. 5 per 2 ya. 5 per 2 itu berarti 2,5 ya. Anggap saja di sini 2,5 sekon. Nah, ini berarti percepatan partikel bernilai sama dengan 0, yaitu ketika partikel tersebut bergerak selama 2,5 sekon. Oke, semoga pembahasan soal nomor 4 ini bermanfaat. Terima kasih.